وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yu'allifu baina qulubil mu'minin bil mahabbatil khalisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga marilah senantiasa dan tak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah SWT atas limpah nikmat yang telah begitu banyak Allah SWT karuniakan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada kekasih kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai qudwah, uswah, panutan dan tauladan kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita terkait dengan pembinaan keluarga. Bahkan di dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan Rasulullah SAW sebagai teladan telah mengajarkan kepada kita bagaimana beliau memperhatikan masalah pembinaan keluarga. Bahkan beliau katakan bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarga. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrain, idza tamassaktum bihima walan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, yang jika kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan dunia, dua inilah yang harus kita pegang agar kita tidak tersesat. Karena jika kita lepas dari kedua hal ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan disesatkan oleh syaitan. Sementara syaitan atau lewat iblis laknatullah alaih telah berjanji kepada Allah. Qala rabbi bima aghwaytani. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah memutuskan aku sesat, telah melaknatku, la uzayyinannahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan hiasi kehidupan dunia ini dan akan aku sesatkan semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, jadi ketika kita terlupa dengan dua hal ini, Al-Quran dan Sunnah tidak kita jadikan sebagai pegangan, maka rentan kita untuk menjadi tersesat. Nah, terkait dengan pembinaan keluarga, jemaah yang dirahmati Allah, pada saat ini kita melihat angka kenakalan remaja itu semakin meningkat. Baik itu pornografi, porno aksi, pencurian, kriminalitas, pembunuhan yang dilakukan remaja itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini tentu harus menjadi evaluasi kita bersama. Namun jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat, mengkaji dari sebuah hadis Rasulullah SAW, maka kita akan melihat ada satu titik. Rasulullah SAW bersabda, ridha Rabbi fi ridal walid, wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Ridha Tuhan itu tergantung kepada ridha orang tua.
murka Tuhan, wasakhatu Rabbi fi sakhati walid. Murka Tuhan, murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Hadis ini statusnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, jadi jika kita perhatikan hadis ini, maka ada hal yang mungkin kebanyakan orang tua lepas, sehingga anak tingkat kenakalan remaja itu semakin hari semakin bertambah. Jadi kalau kita melihat hadis ini, maka di sini ada siklus. Apa siklusnya? Yang pertama, anak nakal. Ketika anak nakal, orang tua marah. Ketika orang tua marah, Allah marah. Kalau Allah marah, keluarga tidak berkah. Kalau sudah keluarga tidak berkah, di rumah gerah, panas, maka anak-anaknya kemudian menjadi nakal. Semakin nakal, ini siklus ini. Siklus. Anak nakal, orang tua marah, Allah ikut marah, keluarga jadi tidak berkah, anak-anak jadi semakin nakal. Terus siklus. Maka mungkin ada orang tanya, kenapa sih anak itu makin hari makin nakal? Karena siklusnya tadi tidak diputus. Begitu juga ada anak soleh, baik gitu ya. Anak baik, orang tua ridho. Orang tua ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, keluarganya jadi berkah. Suasananya enak di rumah. Lalu kemudian anak itu semakin soleh lagi gitu. Ini siklus. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, jadi jika kita perhatikan dari hadis ini, maka salah satu kesalahan orang tua yang anaknya tidak soleh, itu adalah mereka tidak memutus siklus ini. Siklus ini harus diputus kalau kita pingin anak jadi baik. Siklus apa yang harus diputus? Yaitu siklus orang tua marah harus kita putus, supaya Allah tidak marah. Karena jelas hadis ini mengatakan kalau orang tua marah, Allah ikut marah. Hadis ini kebanyakan biasanya ditujukan kepada anak. Hadis ini banyak orang membahas, itu ditujukan kepada anak supaya anak tidak membuat orang tua marah. Tapi sebenarnya hadis ini ditujukan juga kepada orang tua, supaya orang tua itu tidak lekas marah. Lalu bagaimana cara kita memutus siklus ini, jamaah yang dirahmati Allah? Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak nakal, ketika anak melakukan perbuatan yang tidak disenangi, maka jangan gampang main tangan. Ditegur cukup, diingatkan cukup. Lalu kemudian setelah diingatkan apa? Yang kedua, dimaafkan. Udah itu, yang ketiga, ketika tidur nanti malam ketika tidur, kalau bisa diusap baik kepalanya atau punggungnya. Katakan, nak, bapak ridho sama kamu. Udah. Atau kalau mungkin malu atau tak biasa gitu ya, cukup sebelum kita tidur, ya Allah, tidak perlu anak itu tahu. Tapi kalau anak tahu bagus, kalau anak tahu itu bagus. Tapi kalau kita malu atau gimana ya karena tidak biasa, kita bisa langsung sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya ridho kepada anak saya ini, ya Allah, maka ridhoilah dia. Ya Allah, saya maafkan segala kesalahan dia hari ini, ya Allah, maka maafkan kesalahan dia. Sudah, tutup hari itu dengan keridhaan kita. Maka ini kita memutus siklus kenakalan anak. Jemaah yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab mengatakan, jika kamu dapati anak kamu berbuat baik, maka pujilah dia dan catat. Lalu ketika kamu dapati anak kamu melakukan hal yang tidak baik, tegurlah dia dan jangan dicatat. Maksudnya lupakan. Jangan diingat terus.
Jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan dia yang dulu. Jadi ditegur dia ketika dia melakukan kesalahan, ditegur, lalu jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan dia. Kita putuskan siklus marah kita pada malam itu saja. Malam setelah itu kita tidur dalam kondisi tenang, kita ridho. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang kebanyakan orang tua lupa. Tips dari Rasulullah. Jadi supaya kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tadi. Jadi bagaimana caranya supaya kita menyelamatkan anak kita dari kenakalan tadi. Rasulullah sudah ajarkan sebenarnya. Hanya itulah kadang kita lebih cenderung kepada hal-hal yang di luar. Saya pernah di suatu tempat diminta sama orang tua bawa air minum, gelas, minuman gelas. Ustaz, tolong doakan anak saya nakal katanya. Ya udah, memang salah satu ajaran yang pernah diajarkan Rasulullah itu kan ada baca ayat ru'yah ya. Doa-doa ataupun ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ditiupkan, lalu boleh diminumkan kepada anak. Lalu kemudian hal yang lain saya sampaikan adalah bagaimana kemudian hal ini menjadi perhatian. Jadi jangan sampai kemudian orang tua hanya sekedar mengandalkan tadi minuman tadi, lalu kemudian dia hatinya itu tetap kesal sama anak. Allah kan maha tahu. Orang tua kesal sama anak, Allah jadi kesal juga sama anak itu. Nah ini, jadi kita harus memutus siklus itu. Dengan memutus siklus kenakalan itu, maka insya Allah hari-hari esoknya yang kita rasakan adalah kenikmatan bersama anak-anak kita. Dan anak-anak kita inilah yang jamaah yang dirahmati Allah yang akan menjadi investasi yang terbesar yang kita miliki, yang nanti akan melanjutkan usaha kita walaupun kita sudah tiada, walaupun kita sudah meninggal, tapi amaliyah itu akan terus masuk ke dalam rekening catatan amal kita jika kita mampu menjaga anak kita dengan sebaik-baiknya. Ini mungkin jamaah yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan khilaf dalam penyampaian kebenaran al-haq itu dari Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.